Shalom saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang next generation. Jadi bukan khusus untuk next, ya, tetapi kita akan melihat bahwa generasi yang selanjutnya harus dipersiapkan. Sebuah keberlangsungan hidup gereja ataupun keluarga itu bergantung kepada generasi penerusnya. Bahkan ketika firman Tuhan berkata di dalam Kejadian bahwa Tuhan itu akan menaklukkan bumi juga lewat keluarga. Melalui apa? Keturunan ilahi. Jadi saudara, bahwa generasi yang akan datang akan menentukan, akan mempengaruhi sebuah kehidupan turun-temurun akan berlangsung dengan baik. Demikian juga gereja. Jika kita menginginkan bahwa gereja itu konsisten, mengikuti apa yang menjadi visi yang didapat dari Tuhan, untuk ke depan boleh bergerak terus tanpa berhenti, bahkan menjadi lebih hebat, tentunya yang kita nggak boleh lupakan adalah generasi penerus kita. Itu sebabnya saudara, dalam keluarga, parenting pun harusnya mereka semua tahu bahwa mereka menginginkan bahwa generasi anak-anak, cucu mereka satu hari kelak menjadi lebih baik daripada kehidupan mereka semuanya. Nah, kita akan lihat bersama-sama bagaimana apa yang Alkitab katakan, saudara. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saudaraku, Yesus pun, saudara, dari awal berkata kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya bukan hanya melakukan sama seperti yang dia lakukan. Bahkan Yesus merindukan bahwa murid-muridnya semuanya itu melakukan jauh lebih besar. Ini kerinduan dan hati Yesus. Dan harusnya juga kita miliki semuanya dimanapun kita berada. Siapapun seorang ayah merindukan bahwa anaknya menjadi lebih baik daripada dia. Seorang pemimpin dalam sebuah gereja juga harusnya merindukan bahwa generasi selanjutnya, orang-orang yang satu hari akan memimpin gereja, atau satu tim, sebuah generasi muncul yang lebih baik. Dan itu bertumpu pada generasi yang selanjutnya. Itu sebabnya, Bapak Ibu, bahkan Yesus pun menghabiskan hidupnya untuk mempersiapkan 12 orang murid. Seandainya Yesus tidak memikirkan next generation, tidak memikirkan generasi selanjutnya, maka kita tidak ada di tempat ini saat ini. Kita tidak berdiri dan mendengar sebuah kebenaran-kebenaran yang sampai hari ini begitu kita melihat, begitu menginspirasi, begitu menghidupkan kehidupan kita. Dan kita percaya ada Tuhan yang sampai kita dengar. Bayangkan kalau Yesus tidak mempersiapkan, maka berita itu akan terputus dan kita tidak akan pernah tahu kisah Yesus yang begitu dahsyat. Itu terjadi karena Yesus menginvestasikan hidup mereka kepada 12 orang murid. Walaupun ada satu Yudas, tapi akhirnya Yudas diganti oleh Matias. Tapi Yesus mempersiapkan generasi selanjutnya. Yesus terus berpikir, saudara, ketika dia melayani, dia tidak terdistract, dia tidak terkecoh dengan semua hal-hal yang mempesona dunia. Ya, dia tidak terkecoh bahwa dia harus nanti satu hari dia harus membangun kumpulan orang-orang. Enggak. Hebatnya ini Yesus terus konsisten meluangkan waktunya, investasikan hidupnya untuk melahirkan generasi selanjutnya yang lebih hebat daripada dia. Padahal dia adalah Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, itu terjadi sampai hari ini. Kita merasakan akibat Yesus memikirkan generasi yang akan datang. Yesus memikirkan untuk masa depan apa yang akan terjadi. Nah, demikian juga kita saudara semuanya yang ada dalam sebuah gereja, harusnya kita mulai terus berpikir bagaimana generasi kita selanjutnya. Ya, walaupun nanti satu hari kita akan berdiri dan terjadi sebuah kesenjangan generasi. Jadi kalau ini tidak berkesinambungan, maka ada gap generasi.
Dan ini yang sering kali terjadi dalam sebuah gereja. Kalau gap ini terjadi, maka bisa saja visi akan terputus. Misi akan terputus. Semua hal yang Tuhan pernah munculkan, itu akan hilang dan tiba-tiba menjadi hal yang baru, bahkan menjadi hal yang sangat berbeda, bahkan mungkin bisa sangat sekuler. Itu sebabnya saudara, sebuah gereja itu dilihat dari why do exist. Kenapa dia ada pertama kali? Itu menjadi inti dari kehidupan sebuah gereja. Nah, sebelum saya akan berbicara lebih lagi tentang bagaimana mempersiapkan generasi yang akan datang, saya cuma mau tunjukkan saudara bahwa Yesus pun saudara terbukti bahwa hatinya dia, walaupun dia melayani kehendak Bapa, tapi salah satu kehendak Bapa adalah mempersiapkan generasi selanjutnya. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, ketika dia berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes 17, Yesus juga melaporkan tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap generasi selanjutnya, yaitu murid-muridnya. Nanti saudara, Bapak Ibu sudah bisa lihat di dalam Yohanes 17, ada beberapa banyak kata yang katakan, Yesus katakan, aku telah. Sepertinya Yesus mempertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Tapi yang mengherankan adalah pertanggungjawabannya bukan dia cerita bagaimana dia membangkitkan Lazarus, bagaimana dia membuat orang yang lumpuh berjalan, bukan dia melaporkan bagaimana mujizat orang buta melihat, bukan itu. Ini yang menarik. Tetapi Yesus melaporkan tentang murid-muridnya, orang-orang yang akan meneruskan misi dari Bapa. Apa yang Yesus katakan? Saudara, waktu dia laporkan semuanya, saya membaca dalam Yohanes 17, tidak ada terbersit sama sekali tulisan yang mengatakan mujizat. Bukan berarti Bapak Ibu, saya katakan mujizat tidak penting. Mujizat itu penting. Tetapi ada hal yang lebih penting buat Yesus yang ada di dunia, yang melayani selama 3,5 tahun. Dia persiapkan. Di ayat 8, Yohanes 17:8 dikatakan aku telah menyampaikan semua firman dari Bapa kepada mereka. Jadi apa yang dikatakan Bapa, Yesus katakan, aku telah menyampaikan kepada siapa? Mereka. Berarti selama ini Yesus mendengar dari Bapa dan dia teruskan kepada murid-muridnya. Kemudian ayat yang 12, aku telah menjaga mereka. Saudara, tentunya Yesus juga menulis kecuali yang ditentukan untuk binasa, yaitu Yudas. Jadi dia berkata bahwa 11 orang ini aman. Aku menjaga mereka. Ayat 18, mengutus mereka seperti Bapa mengutus. Berarti saudara, dia duplikasi semuanya. Apa yang Bapa mau terhadap Yesus, Yesus lakukan. Dia mengutus 12 orang muridnya juga. Kemudian ayat yang ke-22, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemuliaan mereka, kata kemuliaan itu adalah kualitas. Yesus sudah melahirkan, menduplikasi sebuah kualitas yang Bapa berikan kepada Yesus, itu diduplikasikan kepada mereka. Mereka menjadi orang-orang yang berkualitas, penuh dengan kata kemuliaan. Mungkin kalau kita tidak melihat ending akhir, kita tidak akan tahu ayat ini. Karena begitu Yesus mati di atas kayu salib, wah semua tercerai-berai. Tapi saudara tahu, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bangkit dan mereka melakukan hal yang hebat. Baru kita tahu, ya kemuliaan sudah diberikan Yesus kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-26, aku telah memberitahukan nama Bapa. Dia diperkenalkan sendiri kepada Bapa. Dia tunjukkan bagaimana dia bisa ketemu dengan Bapa, mengalami perjumpaan dengan Bapa. Ini yang Yesus lakukan. Nah saudara, jika kita ingin mempersiapkan generasi selanjutnya, saudara, kita harus memiliki yang namanya roh yang memberdayakan atau spirit empowerment. Kita harus, saudara, mengempowering kehidupan kita, selalu memberdayakan, bukan memperdayakan. Nah ini saudara, perbedaan sedikit tetapi punya arti yang sangat jauh artinya. Memberdayakan, kita harus punya roh yang memberdayakan. Bagaimana saudara kita tahu bahwa kita semua punya roh yang memberdayakan? Saya akan tunjukkan beberapa ciri dan saudara bisa menilai bahwa inilah yang harus dibangun dalam sebuah gereja jika dia ingin bahwa next generation, generasi selanjutnya itu akan muncul dengan sebuah kualitas yang hebat. Yang pertama, ciri-ciri dari yang namanya roh pemberdayaan adalah
Yang pertama akan muncul selalu ingin belajar. Ini roh pemberdayaan. Jadi saudara semuanya antusias, dia ingin belajar. Kenapa kok bisa mereka ingin belajar? Nanti kita akan lihat beberapa ciri, karena kalau mereka nggak belajar, mereka akan kehilangan. Karena mereka nggak bisa membagikan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Jadi dia akan terus ingin mengupgrade dirinya. Dia akan terus senang, lapar dan haus. Itu kalau atmosfer sudah terjadi, yang namanya roh pemberdayaan ini. Kemudian selanjutnya adalah, yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk membimbing orang lain. Nggak ada banyak orang nggak kepingin bimbing orang lain karena dia bingung apa yang akan diberikan. Jadi belum tentu orang yang nggak bimbing itu karena dia nggak punya hati untuk membimbing. Ya, ada banyak orang, kenapa sih kalau kita ketemu seseorang kenapa dia tidak mau bimbing? Jangan-jangan permasalahannya bukan karena dia nggak mau. Karena dia takut, karena dia nggak punya sesuatu yang mau dibagikan. Kenapa? Karena dia di awal dia nggak punya roh pemberdayaan. Dia nggak lapar dan haus. Dia nggak ingin belajar dalam kehidupannya. Dia nggak terupgrade dalam hidupnya. Atau mungkin karena dia dulunya pernah ingin belajar lalu berhenti di tengah jalan. Sama, awal mulanya dia semangat membimbing, di tengah deadlock, berhenti, stuck. Karena selesai. Bahkan bisa-bisa yang dibimbing mulai melebihi karena yang dibimbing terus-menerus dia belajar. Ya, jadi jangan pernah berhenti, saudara, terus mengupgrade diri, ya, terus memiliki kerinduan untuk membimbing orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bergairah ketika melihat potensi dan kelebihan orang lain. Nah ini saudara, kalau gereja nggak punya roh pemberdayaan, yang terjadi kalau ada orang yang lebih dengan dia jealous, dia iri. Dia bagaimana caranya menumbangkan, menyingkirkan orang tersebut supaya dia kelihatan yang paling hebat. Padahal kalau roh pemberdayaan itu mulai menguasai atmosfer, itu menguasai dalam kehidupan kita bergereja, harusnya mata kita itu berbinar-binar ketika melihat ada orang yang potensi di sekeliling kita. Kita seperti menemukan mutiara, kita seperti menemukan harta yang luar biasa. Begitu kita melihat ada orang potensi, maka orang berebut bagaimana untuk menginvestasikan hidup mereka kepada orang tersebut. Dan juga mereka mengakui kelebihan orang lain. Jadi nggak boleh kita begitu ketemu orang lain yang lebih hebat, mungkin mulut kita berkata, wih keren ya, tapi hati kita mengatakan, kenapa dia lebih keren dari saya? Nggak boleh itu terjadi. Lihat saudara, kalau generasi tidak bergeser karena mereka tidak punya roh pemberdayaan dalam hidup mereka. Kemudian selanjutnya adalah ingin menghasilkan orang yang lebih baik dari dirinya. Kita tahu saudara bahwa kita ini kalau orang mengatakan pelayanan generasi, percayalah bahwa satu kali dengan bertambahnya usia kita sudah tidak bisa lagi menjangkau generasi yang jauh di bawah kita. Tetapi yang kita bisa jaga sampai kapanpun adalah value, kebenaran. Karena kebenaran tidak pernah berubah. Tetapi zaman berubah. Ya, semuanya akan berubah dalam kehidupan kita. Tapi firman tidak berubah. Makanya kalau kita memperdalam, kita menghidupi firman, itu masih tetap akan up to date sepanjang masa. Tapi cara nggak bisa dengan cara kita. Dengan melayani generasi yang di bawah kita dengan cara kita. Yang biasanya kita sering berkata, dulu loh. Nah, itu selalu kata, kalau dulu. Buat zaman sekarang berkata, itu nggak penting yang kalau dulu. Tetapi firman Tuhan itu, saudara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Yesus adalah firman. Jadi itu up to date, saudara. Jadi kita selalu menginginkan menghasilkan orang yang lebih baik dari kita. Itu kalau sudah terjadi, bahwa siapapun, begitu lihat orang potensi, mereka rebutan untuk membimbing. Mereka ingin selalu belajar karena ingin membagikan sesuatu pada orang lain. Ingin di sekeliling kita lebih baik. Kita mengakui kalau ada orang hebat dari kita, kita mengakui kamu lebih hebat, kamu lebih jago. Saya senang kamu ada di sini. Kenapa? Karena aku mau belajar dari kamu. Ajarin saya. Sudah bayangkan, orang-orang di sekeliling kita, saudara, akan terus berlomba-lomba. Ini kalau ada roh pemberdayaan, sudah atmosfer pemberdayaan mulai ada. Selanjutnya adalah ingin berbagi apa yang dimiliki. Saudara, ada orang yang hebat, tapi dia tidak mau bagi. Dia kepingin untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dibagi dia pelit. Ya, pelit ilmu, saudara. Dia kalau punya pemikiran, dia kasih sedikit-sedikit. Tahukah saudara, kalau kita tidak mau berbagi banyak hal, jangan salahkan ketika orang tidak mengakui kita bahwa kita ini adalah orang yang brilian.
Karena yang dikeluarkan hal kecil-kecil, tapi begitu kita membagikan semua, orang akan melihat keren orang ini. Ya kan? Mereka akan saling belajar satu dengan yang lain, saling mengakui kelebihan. Saudara, dan kita ingin berbagi. Kalau ada kesempatan untuk berbagi, kita semua excited. Kita ingin membagikan apa yang kita punyai. Dan selanjutnya adalah berani mengakui kehebatan orang lain. Ya, berani mengakui bahwa ketika kita berhadapan, kita berani katakan, dalam hal ini kamu lebih jago, aku kalah. Ya, itu sebabnya kamu yang akan maju, saya akan di belakangmu. Nanti di sisi yang lain, orang akan berkata bahwa kamu lebih hebat. Makanya tanpa roh pemberdayaan, saudara, 5 jawatan tidak akan bertumbuh dengan hebat dalam sebuah gereja. Karena 5 jawatan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu sangat berbeda, saudara. Jadi kalau 5 jawatan ini nggak tumbuh, mungkin jangan-jangan selain mereka tidak mengenali jawatan mereka, jangan-jangan roh pemberdayaan tidak ada. Karena masing-masing selalu bercerita bahwa jawatan dia adalah yang terbaik. Ya, pelayanan dia adalah yang terbaik. Hidup mereka adalah yang terbaik. Bayangkan, kalau kita berkumpul bersama-sama, lalu semua saling mendeklarasikan yang terbaik. Sehingga yang lain tidak penting. Bagaimana kalau mereka berkumpul, yang dibahas adalah mereka adalah yang paling penting. Saudara, kita sudah melihat pergerakan zaman dan ministry pelayanan. Saudara, orang-orang profetik mengatakan bahwa, berarti nubuatan adalah yang utama. Berarti bahwa doa itu yang utama misalkan. Lalu orang penginjilan berkata bahwa penginjilan itu yang paling utama. Lalu guru berkata bahwa yang penting itu adalah pengajaran. Semua bisa dilakukan lewat pengajaran. Halo saudara, Yesus mengatakan tidak seperti itu. Bahwa kita semuanya akan bersama-sama saling merendahkan diri dan punya kompetensi yang berbeda-beda. Punya kemampuan yang berbeda-beda, kekuatan yang berbeda-beda. Masing-masing saudara bisa bergerak dan saling menghargai satu dengan yang lain. Masing-masing mengatakan bahwa ada poin-poin tertentu yang kamu lebih hebat dan kamu harus memimpin. Saya ada di belakangmu. Ada hal tertentu yang mereka katakan, tolong ajarin kami. Nah, itu semua akan terjadi jika roh pemberdayaan itu mulai menguasai dan memenuhi gereja kita. Bangun atmosfer itu, saudara. Apapun yang kita lakukan. Saudara, biasanya kadang-kadang orang pemain musik, dia nggak nyaman kalau bermain dengan orang-orang yang baru belajar, ya kan? Karena nggak asik, ya kan gitu kan? Wah, aransemen nggak bisa keren, aransemennya terlalu sederhana. Kalau terlalu keren, dia nggak bisa ngikutin. Kalau salah-salah, telinga kita terganggu. Nah, saudara, makanya dia milih-milih biasanya. Kalau main musik, saya maunya yang ini yang jago-jago. Dan akhirnya, saudara, yang belajar tidak mendapat kesempatan. Tapi kalau orang yang punya roh pemberdayaan, bahkan dia akan ajak orang-orang itu dan dia dibimbing terus sampai satu hari dia menjadi hebat sama seperti dia, bahkan lebih hebat. Demikian juga di dalam seorang pemimpin dalam sebuah gereja. Dia akan terus memperkenalkan bahwa ini nanti satu hari dia akan lebih hebat. Bayangkan kalau itu terjadi. Maka gereja kita tidak akan menurun. Gereja kita akan terus meningkat. Gereja kita akan terus bergerak. Begitu hebat. Nah, inilah saudara yang akan kita harus miliki. Nah, yang terakhir saudara, saya ingin share tentang apa yang akan terjadi dengan pasca COVID-19 atau kedepannya, saudara. Indonesia mengatakan new normal, artinya ada normal yang baru. Berarti ada kemungkinan bahwa kita tidak akan kembali kepada normal yang lama, yang dulu lagi. Saudara, kita akan menghadapi sebuah era yang baru di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal, new normal. Ada yang berkata next normal. Berarti ada sesuatu yang baru yang akan kita hadapi ke depan, saudara. Itu sebabnya kita juga harus persiapkan diri kita, generasi yang selanjutnya, untuk menyongsong kehidupan normal yang baru. Apa itu, saudara, yang akan terjadi? Kebiasaan baru, saudara, adalah kebiasaan online semuanya. Nah, apakah online ini sesuatu hal yang bagus? Ya, ada plus minusnya, saudara. Tapi juga ada hal yang hati-hati yang kita perlu perhatikan, saudara, bahwa ke depan bisa saja ketika orang terjebak hanya sekedar online, maka hubungan akan diukur hanya sebatas virtual. Padahal hubungan nggak bisa, saudara. Orang kan merasa cukup kalau kita nggak bertatap muka. Orang kan merasa cukup bahwa kita nggak usah ketemu. Nah, ini menggantikan, makanya di Alkitab berkata bahwa kasih satu dengan yang lain akan menjadi dingin.
akan menjadi tawar, saudara. Bukan berarti online nggak boleh dipakai. Boleh, saudara. Tapi kalau semuanya nanti ke depan akan mengarah ke online, tidak bersentuhan satu dengan yang lain, itu merasa dia cukup. Bayangkan apa yang terjadi. Orang untuk mengaplikasikan kasih itu akan menjadi sulit sekali, saudara. Bahkan mungkin keluarga yang mereka anaknya sudah berpisah, anaknya udah nggak peduli lagi untuk bisa kembali untuk ketemu. Yang penting online sudah cukup, nggak bisa. Saudara, gereja, hubungan tidak bisa digantikan dengan online. Saudara, hubungan tetap hubungan. Saudara, walaupun kita bisa mengefektifkan waktu lewat online. Tapi kita harus siap dengan generasi bahwa hubungan itu nanti ke depan akan diukur sebatas virtual. Dan bagaimana kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau sampai kita nggak jelaskan kepada mereka, maka akan muncul generasi seperti itu ke depan. Dan saudaraku, yang selanjutnya apa yang akan terjadi dengan pasca COVID-19 ini, saudara? Saudara percayalah bahwa akan muncul, memang ini sudah ada dari dulu ya, saudara, yaitu cyber church. Oh, saudara, tapi dulu nggak akan segencar sekarang, ya, akan bertebaran di mana-mana, saudara. Karena semua orang akan berpikir dengan mudah bahwa membangun sebuah gereja itu hanya dengan memberi alat sebuah kamera, sebuah mikrofon, dan cukup upload di YouTube atau tinggal diputar. Mereka sudah tidak merasakan lagi bahwa akan muncul gembala-gembala yang gampangan, yang mereka tidak akan berinteraksi dengan yang lainnya dengan mudah. Yang penting dia hanya putar secara online, selesai, dia tidak mau tahu. Bayangkan itu yang terjadi. Dan jemaat sendiri, saudara, akan mencari khotbah yang disukai telinganya semudah dia klik sesuatu. Dia nggak suka di sini, dia bisa cari ke tempat yang lain, saudara. Kalau kita nggak bekali generasi selanjutnya dengan sebuah kebenaran yang esensi dari sebuah kebenaran, saudara akan bayangkan mereka akan berlomba-lomba dari semua ini ditulis dalam ciri-ciri di akhir zaman bahwa mereka akan mencari orang-orang yang menyukakan telinga mereka. Mereka tinggal klik semuanya dan kapanpun dia mau mendengar. Sukacita. Begitu dia dengar khotbah yang walaupun itu benar tapi dia nggak suka, langsung berhenti. Dia cari yang dia suka. Bayangkan apa yang akan terjadi. Generasi kita ke depan akan menghadapi begitu banyak pilihan yang dia bisa memilih. Terserah. Itu sebabnya bukan hanya berita yang baik, saudara, tapi ini berita buruk kalau kita tidak persiapkan mulai hari ini. Kebenaran-kebenaran kita lepaskan dengan hebat, esensi-esensi yang Alkitab katakan. Mereka harus dibiasakan telinga mereka, bukan apa yang enak, tapi apa yang benar yang harus mereka terima. Itu yang akan terjadi. Nah, kemudian saudara, selanjutnya teknologi akan memandu kehidupan manusia. Percayalah, saudara. Nggak ada yang salah dengan teknologi. Walaupun ada yang berkata, oh, antikristus teknologi. No, saudara. Saya juga menyukai teknologi, saudara. Karena teknologi akan bisa memudahkan kita untuk menjangkau jiwa. Tapi tahukah saudara, berarti kita gereja harus melek dengan teknologi. Artinya begitu. Ya, tanpa harus membuat agama baru, yaitu agama teknologi, tentunya begitu. Tetapi saudara, kita mengagumi teknologi karena teknologi akan menjadi alat kembali. Alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Belajarlah, saudara. Mulai siapkan bahwa ke depan orang-orang milenial, generasi milenial itu tangan dan kakinya mereka adalah teknologi. Itu mau nggak mau. Jadi kalau kita nggak perlengkapi diri kita dengan teknologi, pengetahuan teknologi, maka satu kali, saudara, akan berhenti. Tahukah saudara, kenapa gereja hari-hari terpukul ketika masa pandemi seperti ini? Karena mereka banyak yang nggak melek teknologi. Mereka berhenti dan mereka terpuruk dalam kehidupan mereka. Nah, siapkan generasi ke depan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup dengan teknologi. Ya, kemudian yang terakhir, saudara, kita akan terus berdampingan dengan kata ini. Ini penting sekali, saudara. Ada 3 kata kita ke depan akan. Yang pertama adalah new, hal yang baru. Yang baru akan terus berdatangan. Kita akan terus, saudara, ketemu dengan hal baru. Karena dulu kalau hal baru berproses. Sekarang lewat teknologi hal baru bisa muncul seketika. Hari ini dan tiba-tiba besok lusa ada hal yang baru lagi yang akan muncul dalam kehidupan kita. Gereja, percayalah saudara bahwa Tuhan kita, Yesus itu dinamis. Ya, bukan Yesus mengikuti zaman yang akan mengikuti Yesus. Dan kita percaya, saudara, bahwa Yesus terus bergerak, hal baru. Dikatakan bahwa rahmatnya baru setiap pagi. Bayangkan, kurang apa, saudara, setiap hari Tuhan memberikan rahmatnya aja baru kok, kasihnya aja baru kok, pengalamannya baru kok, semuanya baru, saudara. Makanya kita harus mengalami hal-hal yang baru.
Kedua, kata relevan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa kata relevan itu bukan berarti kita relevan dengan dunia. Bukan, saudara. Kita ini percaya kalau Tuhan kita, Yesus itu dinamis. Kalau kita relevan dengan Yesus, saudara, maka bukan kita relevan dengan dunia saja, tapi kita one step ahead dengan apa yang dunia lakukan. Percayalah, saudara. Baru saudara bisa lakukan relevan dengan Yesus, baru bisa dibawa mereka ke dalam dunia. Jadi saudara, bukan karena kita mau relevan dengan dunia. Saya tidak setuju. Orang-orang yang mengejar relevan dengan dunia, bisa-bisa dia tidak relevan dengan Yesus. Dan yang terakhir adalah kata creativity. Saudara, kreativitas. Tahukah saudara, di masa pandemi ini muncul banyak kreativitas. Kadang-kadang kreativitas muncul ketika kita terdesak. Tapi saudara perlu tahu bahwa kreativitas itu berasal dari kata creator. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. Kalau kita diciptakan segambar dengan Dia, harusnya kita kreatif. Mulai hari ini, saudara, siapkan generasi-generasi, izinkan mereka untuk berkreasi. Saudara, tanpa meninggalkan kata relevan dengan Tuhan, hal-hal yang baru dari Tuhan akan datang. Jadi siapkan diri kita semuanya, memiliki roh pemberdayaan. Biarkan kita semua berkata seperti apa yang Yesus katakan. Kamu akan melakukan yang sama, bahkan lebih besar daripada generasi-generasi yang lakukan. Tuhan Yesus memberkati.